Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dengan NIM G2110775 dari program studi Sains Komunikasi kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya ambil, yaitu tentang From Communication to Like a Psychology Perspective, atau dari komunikasi ke bahasa perspektif psikologis. Latar belakang: setiap perhitungan realistis dari penguasaan bahasa harus mempertimbangkan cara anak beralih dari komunikasi prabicara ke penggunaan bahasa yang tepat, karena dapat ditunjukkan bahwa banyak fitur pengorganisasian utama dari sintaktis, semantik, pragmatik, dan bahkan fonologi memiliki prekursor dan prasyarat penting dalam tindakan komunikatif prabicara bayi. Ilustrasi prekursor tersebut diperiksa dalam 4 dominan yang berbeda: cara ibu menafsirkan maksud komunikatif bayi, pengembangan perangkat refleksi bersama dalam perjalanan ke desis, strategi pengembangan anak untuk meminta bantuan dalam aktivitas bersama, transformasi organisasi topik, komentar dalam flashback ke predikasi yang tepat. Akhirnya, dugaan deeksplorasi apakah pengetahuan anak tentang persyaratan tindakan dan interaksi mungkin memberikan dasar untuk pengembangan awal tata bahasa. Tujuan, di sini ada juga tujuannya, yaitu untuk memperkaya pemahaman kita tentang bahasa awal dan perkembangan awalnya, dan juga untuk mempelajari prasyarat suatu bahasa atau untuk maju dalam penguasaan bahasa itu. Lalu ada temuan bahwa anak dalam mengatur skema sensori motorik itu pertama-tama akan melalui fase berurusan secara terpisah dengan objek tertentu sebelum ia dapat mensubordinasikan penggunaan satu objek ke objek lainnya, seperti dalam menggunakan satu objek sebagai alat untuk mendapatkan yang lain. Dia menyamakan ini dengan proses mengembangkan keterampilan awal yang berkembang dengan menggabungkan rutinitas keterampilan yang pertama kali dikembangkan secara terpisah. Dia mendalilkan bahwa anak pertama-tama akan melalui tahap di mana dia memperlakukan orang dan objek secara independen, mengembangkan skema untuk masing-masing, kemudian akan menguraikannya, dan sampai akhirnya dia akan menggabungkannya menjadi skema terpadu, person as a game, yaitu untuk membangun mendapatkan objek. Saat skema ini berkembang, anak akan memperoleh teknik pensinyalan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, dan memang datanya menunjukkan bahwa anak pertama-tama menyapa dirinya secara terpisah ke objek atau ke ibu, dan akhirnya belajar memberi isyarat kepada ibu untuk mendapatkan bantuannya dalam mendapatkan suatu objek. Dengan tahap perantara di mana ada penjabaran isyarat ke arah ibu dan objek secara terpisah, ia juga berkonsentrasi hampir secara eksklusif kepada aspek formal bahasa dengan mengorbankan fungsional, struktur yang muncul dari bahasa anak tanpa memperhatikan penggunaannya. Bahasa diletakkan dalam konteks yang berbeda. Kognisi hipotesis memiliki dua bagian untuk itu. Yang pertama, berpendapat bahwa kita mampu memahami dan secara produktif menggunakan struktur linguistik tertentu hanya ketika kemampuan kognitif kita memungkinkan kita untuk melakukannya. Lalu yang kedua, berpendapat ketika kemampuan kognitif kita itu memungkinkan kita untuk menangkap ide yang tertentu, kita mungkin masih belum memahami aturan kompleks untuk mengungkapkannya secara bebas, tetapi tetap dapat mengungkapkannya dalam bentuk yang kurang kompleks jika tidak berlangsung. Pembahasan. Bahasa awal yang digunakan untuk menulis tata bahasa adalah hasil akhir dari proses psikologis yang mengarah pada pemulihannya. Dan menulis tata bahasa dari bahasa itu pada titik manapun dalam perkembangannya sama sekali tidak menjelaskan sifat pemulihannya. Bahkan jika secara harfiah itu benar, seorang anak yang menguasai bahasa tertentu pada awalnya memiliki pengetahuan diam-diam tentang dugaan struktur bahasa yang dalam secara universal. Kita masih harus tahu bagaimana dia berhasil mengenali kedalaman universal ini. Aturan karena mereka memanifestasikan dirinya dalam struktur permukaan bahasa tertentu. Bahkan, bawaan perangkat akuisisi bahasa akan memerlukan program untuk membantu pengakuan tersebut dan akan jatuh ke psikolog untuk menemukan sifat dari program dengan menyelidiki dugaan proses pengakuan.
Bagi Skomke, masalah anak adalah untuk menentukan bahasa mana yang mungkin adalah komunitas di mana dia ditempatkan. Bagian-bagian yang kedepannya dia dipaparkan. Ini sangat jauh dari apa yang terjadi, sehingga kita umumnya setuju bahwa sangat berharga untuk mempelajari apa yang disebut prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahasa atau untuk maju dalam penguasaan bahasa itu. Pada tingkat yang paling umum, kita dapat mengatakan bahwa untuk menguasai sebuah bahasa, seorang anak harus memperoleh seperangkat keterampilan kompleks yang dapat ditransfer secara luas atau keterampilan generatif, persuatual, kombinatorik, konseptual, sosial, dan linguistik yang bila dikoordinasikan dengan tepat menghasilkan penampilan linguistik yang dapat dijelaskan. Aturan tata bahasa seperti itu mungkin tidak ada kemiripannya dengan hukum psikologis produksi bahasa, pemahaman, dan penggunaan daripada prinsip-prinsip optif menanggung hukum persepsi visual. Dalam kasus apapun, yang satu tidak dapat melanggar yang lain. Jika kita ingin berkonsentrasi pada keterampilan sensorik, motorik, konseptual, dan sosial, prasyarat yang koordinasinya ini memungkinkan bahasa. Sayangnya, kita harus meninggalkan sebagian besar produser penulisan tata bahasa yang kuat dari ahli bahasa perkembangan. Kesimpulan, apapun pandangan yang diambil seseorang tentang penguasaan bahasa yang tepat, betapapun naivitas pada bias empirisnya, seseorang masih harus memahami peran atau signifikansi sistem komunikasi prabicara anak. Jika bahasa tubuh dari akarnya sendiri cukup mempelajari permulaan bahasa yang tepat. Jika seseorang ingin memahami sifat pelurahan awalnya, menyelesaikan berbagai hal dengan kata-kata, terus-menerus mengingatkan anak pada perangkat dan konvensi yang sesuai, dan bahkan mungkin telah membekali dia dengan kepekaan khusus. Namun, untuk semua itu, tidak disangkal bahwa prekursor sintaksis dan semantik juga dapat dieksplorasi dengan baik. Prinsip-prinsip seperti tata bahasa yang mendasari referensi, predikasi, hak istimewa, kejadian, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.